Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin membahas tentang quotes-quotes investasi yang udah membantu aku dalam membentuk mindset personal finance ataupun mindset keuangan ya teman, sehingga aku bisa membangun aset investasi dan portofolio seperti sekarang ini. Nah, jadi mungkin ini nggak pernah dibahas oleh orang-orang lain sebelumnya, tapi kalau misal kamu ikutin video aku sebelumnya, kan kamu udah tahu ya teman, bahwa sebenarnya dulu aku sering banget baca-bacain page-page motivasi yang dari luar negeri, yang dari Indonesia juga sih. Nah, bahkan kalau misalnya kamu ke Instagramnya Investor Rabbit, di sini kan aku ngepost banyak tentang quotes-quotes motivasi dan investasi juga ya, teman. Nah, di video kali ini aku ingin membahas beberapa quotes yang ini beneran mengubah mindset aku dan juga membuat aku semakin suka dengan yang namanya investasi ini ya, teman. Ada banyak banget soal keuangan di sini. Nanti mungkin kita akan bahas, kalau misalnya sempat aku bakal selesain semuanya di video ini ya, teman. Kalau nggak sempat, kita bakal lanjut di video berikutnya. Nah, quotes ini yang pertama dari Jay-Z, mungkin teman-teman pernah dengar, if you cannot buy it twice, you cannot afford it. Jay-Z berkata bahwa kalau misalnya kamu nggak bisa membeli suatu barang sebanyak 2 kali, artinya kamu belum mampu untuk membeli barang tersebut. Kan ada tuh orang yang misalnya dia punya uang hanya 10 juta, kemudian 10 jutanya semua langsung digunakan untuk membeli suatu barang. Nah, sebenarnya dalam mindset personal finance itu termasuk hal yang kurang tepat ya teman. Dimana dalam kita membeli sesuatu, pastikan kita bisa membeli barang tersebut berkali-kali lipat dulu. Kalau misalnya menurut Jay-Z, paling nggak kamu harus punya 2 kali lipatnya. Tapi kalau misalnya prinsip yang aku pribadi anut, aku nggak akan membeli suatu barang kalau aku belum bisa membeli barang tersebut 10 kali lipat. Contoh, waktu itu aku pengen membeli suatu komputer. Komputer nih harganya 11 juta. Berarti kan harusnya aku punya uang 100 juta. Aku waktu itu nunggu, aku nggak beli, aku nunggu bertahun-tahun. Semua uangku aku investasikan kembali. Dapat uang diinvestasikan lagi, dapat gaji 80% masuk investasi. Dan akhirnya di saat uangku 300 juta, baru aku membeli komputer seharga 11 juta. Nah, kenapa kita harus melakukan hal tersebut? Itu tujuannya supaya dalam kita melakukan suatu pembelian, itu nggak mengganggu yang namanya cash flow kita ya, teman. Jadi kita membeli suatu barang itu sama sekali keuangan kita nggak terganggu. Tapi nyatanya di luar sana banyak nih yang suka beli barang bahkan dengan uang yang tidak mereka miliki. Nah, gimana cara membeli barang dengan uang yang nggak kita miliki? Contohnya kamu membeli suatu barang dengan menggunakan kredit padahal uangnya belum punya, terus bayarnya nyicil. Nah, hal tersebut adalah hal yang kurang tepat ya, teman. Karena dengan kita melakukan itu, kita bakal terkena bunga, kita bayarnya bakal lebih banyak, terus kemudian juga uang yang seharusnya kita bisa kembang biakan malah akhirnya digunakan untuk pembelian yang sifatnya konsumtif, dan biasanya barang konsumtif harganya pasti nurun ya. Nah, jadi gitu ya, quotes yang pertama ini, kalau misalnya aku pengen beli suatu, pastikan punya uang 10 kali lipat sebelum kamu membeli barang tersebut. Nah, yang kedua, if you don't find a way to make money while you are sleeping, you will work until you die. Ini dari Warren Buffett. Artinya kalau kamu tidak menghasilkan uang di saat kamu tertidur, kamu nggak menemukan cara untuk menghasilkan passive income yang bisa tetap menghasilkan saat kamu tertidur sekalipun, kamu akan bekerja selamanya. Inilah kenapa aku sangat menitik beratkan dengan yang namanya investasi, dimana semua uangku aku pekerjakan agar dia bisa bekerja menghasilkan lebih banyak uang untukku. Jadi ketimbang uang tersebut aku spending buat hal-hal yang nggak perlu, ketimbang aku membeli barang-barang konsumtif, aku lebih suka uangku semuanya aku pekerjakan untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi ya teman. Dan ini udah aku rutin lakukan, dimana setiap bulan aku selalu menginvestasikan 80% dari penghasilanku. Tujuannya apa? Tujuannya aku pengen membangun passive income yang lebih besar lagi ya teman, sehingga tanpa aku bekerja pun, di saat aku tertidur pun, uang akan mengalir masuk karena uangku bekerja tanpa aku harus bekerja ya teman. Nah, terus salah satu yang aku suka dari uang ini adalah uang itu bisa bekerja 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan juga 365 hari dalam setahun. Sedang kita, kalau kita kan kerja nggak bisa selamanya dong. Kita kerja bisa capek, kita kerja bisa nggak mood, kita kerja atau mungkin kita bisa kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Sedangkan uang itu akan selalu bekerja untuk kita. Uang akan bekerja setiap saat ya teman, tanpa mengenal lelah. Bahkan di Sabtu Minggu pun kalau misal kita berinvestasi, ya uang tersebut akan tetap menghasilkan uang ya teman. Maka dari itu kamu harus mencari cara untuk bisa menghasilkan uang dari uang ya teman. Caranya gimana? Kamu boleh cek ke playlist yang ada di channel ini. Aku udah kasih berbagai macam platform investasi yang kamu bisa gunakan. Itu adalah mungkin secara lebih teknisnya, tapi mindsetnya yang penting adalah kamu membuat uang tersebut bekerja menghasilkan uang lagi untuk kamu di saat kamu tertidur ya teman, atau membangun yang namanya passive income. Nah, berikutnya ini quotes dari Warren Buffett juga, ini aku suka banget. The best investment you can make is an investment in yourself.
The more you learn, the more you earn. Warren Buffett. Nah, kalau misal kamu lihat channelku, di halaman utamanya juga the best investment you can make is an investment in yourself, teman. Apa yang dimaksud dengan quotes ini? Quotes ini artinya investasi yang paling mahal, investasi yang memberikan return paling besar adalah investasi kepada dirimu sendiri. Kenapa bisa gitu? Karena kalau misalnya kamu udah meningkatkan skill kamu, meningkatkan ilmu pengetahuan kamu, meningkatkan koneksi kamu, pada akhirnya kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi, teman. Bahkan di sini ada contoh kasusnya nih, kamu bisa baca Warren Buffett. Contoh, Warren Buffett bilang bahwa investasi dengan return terbesarnya bukanlah saham, melainkan kursus Dale Carnegie yang dia ikuti seharga $100. Dan kursus itu udah membantu dia menghasilkan miliaran dolar. Jadi sebenarnya investasi yang terbesar yang dia lakukan adalah investasi $100 ke kursus, ya teman. Kursus yang dia ikuti adalah kursus dari Dale Carnegie. Itu kalau nggak salah yang nulis How to Win Friends and Influence People, ya teman. Nah, dari situ mungkin beliau jadi tahu gimana cara bersosialisasi, gimana cara membangun koneksi dan sebagainya, sehingga pada akhirnya kursus yang $100 itu membantu beliau dalam mencetak miliaran dolar. Nah, begitu juga dengan kamu. Kalau misalnya kamu pengen sukses, pastikan kamu selalu invest in yourself. Caranya gimana? Caranya dengan kamu jaga kesehatan, kamu tambah ilmu kamu tambah skill kamu tambah koneksi kamu, tambah keahlian kamu, tambah pengetahuan kamu, semuanya investasi pada dirimu sendiri, ya men. Pada akhirnya investasi pada diri kamu sendiri akan memberikan return yang paling besar. Contohnya kamu misalnya mau belajar suatu skill, kamu bisa aja ikut kursus. Nanti kalau misal kamu udah paham betul dengan suatu skill itu, bahkan kamu bisa menjual skill kamu dengan harga yang jauh lebih mahal ketimbang harga kursus tersebut. Jadi seperti itu, ya men. Pastikan kamu selalu invest in yourself, seperti yang sering aku bilang pada akhir dari video, ya men. Berikutnya, ini quotes dari Warren Buffett juga, we don't have to be smarter than the other, we just have to be more disciplined. Artinya, kita nggak perlu lebih pinter dari orang lain untuk bisa sukses. Kita hanya perlu lebih disiplin daripada orang lain. Nah, ini terutama mengenai uang, ya men. Kalau misalnya mengenai uang itu bukan masalah siapa yang pinter atau nggak pinter. Karena kalau misalnya kamu pinter cari uang, tapi kamu nggak disiplin dalam mengelola keuanganmu, pada akhirnya kamu bisa juga loh kalah sama orang yang disiplin dalam mengelola keuangan. Maka dari itu, di sini konsepnya adalah kita nggak perlu lebih pinter dari yang lain. Kalau misalnya lebih pinter ya bagus ya. Cuman yang harus kita fokusin adalah kita harus disiplin, lebih disiplin ketimbang orang lain. Itulah kenapa channel ini aku beri nama Investor Habit, di mana yang aku tekankan adalah kebiasaanku dalam berinvestasi. Jadi setiap bulan aku selalu disiplin, selalu menyisihkan 80% dari penghasilan masuk ke investasi. Terlepas dari apapun yang aku beli, apapun spendingnya, aku selalu menitik beratkan untuk investasi. Setiap aku terima penghasilan, langsung masuk investasi dulu, baru nanti belakangan uangnya dipakai, ya kan? Jangan sampai kamu baru terima uangnya langsung kamu habisin dulu, nanti pada akhirnya investasinya hanya sisa. Kalau kayak gitu nanti susah untuk membangun passive income, ya kan? Jadi pastikan kamu disiplin, apalagi mengenai keuangan. Walaupun sebenarnya disiplin di sini bisa mengenai hal lain juga, tapi yang terutama di sini adalah soal keuangan, ya, seperti yang aku tekankan di channel ini. Nah, berikutnya ini aku sering banget baca quotes ini, rich people stay rich by living like they're broke, poor people stay poor by living like they're rich. Nah, jadi pada nyatanya adalah di kehidupan kita banyak banget orang yang gengsi, ya temen, pengen bener-bener terlihat kaya. Nah, ini juga sama aja sama quotes yang berikutnya, the goal is to be rich, not to look rich. Nah, jadi kebanyakan orang tuh pengennya terlihat kaya, padahal kalau misalnya mereka terlihat kaya, mereka belum tentu jadi kaya beneran. Contohnya, mereka beli barang dengan uang yang mereka belum miliki, mereka beli barang, kemudian mereka nyicil, misalnya nyicil iPhone, padahal belum bisa beli secara cash, belum menganut konsep yang tadi aku bilang, uangnya belum berkali-kali lipat, kemudian dipakai untuk membeli. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk dipamerin ke orang, atau buat tujuan keperluan konsumtif. Kita nggak ngomong kalau misalnya barang tersebut bakal digunakan untuk menghasilkan uang, ya men. Kalau itu dihitungnya adalah barang yang bersifat produktif. Kalau itu udah beda konteks lagi. Tapi di sini yang aku maksud adalah kalau misalnya kita beli hanya untuk keperluan konsumtif. Misalnya keperluan kamu hanya menggunakan WA, keperluan kamu cuma menggunakan IG, tapi kamu beli HP yang bener-bener mahal, kemudian itu juga maksa, uangnya belum memiliki, tapi kamu menggunakan kredit. Nah, hal itu bener-bener harus kita hindari, ya teman. Pada nyatanya di luar sana kebanyakan orang kaya stay kaya dengan tetap hidup sederhana. Nah, ini juga bener-bener aku tekankan, dimana kalau misalnya kamu lihat, aku jarang banget untuk membeli suatu barang yang branded, ya teman. Misalnya jam Rolex, atau misalnya sepatu mahal, atau misalnya baju mahal. Bahkan kalau kamu lihat, aku masih menggunakan baju yang ada yang baju 2013 aku masih pakai. Ada juga sepatu yang aku beli dari 2016 udah sedikit bolong-bolong, itu pun masih aku pakai. Tasku juga agak sedikit rusak, aku masih belum ganti. Tujuannya apa? Karena semua uangku aku gunakan, aku pekerjakan untuk menghasilkan uang lagi. Jadi aku bener-bener nggak peduli dari luarnya. Nah, jadi aku bener-bener tidak sama sekali mau kelihatan kaya, men. Dimana semua uangku aku
gunakan untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi. Jadi aku pribadi kurang suka kalau misalnya hidup boros atau misalnya beli barang buat tujuan pamer, itu aku kurang suka ya teman. Aku pribadi membeli barang kalau misalnya aku beneran perlu, atau kalau misalnya aku beli beneran suka, itu pun baru aku beli. Tapi aku jarang banget membeli barang seperti itu. Bahkan kalau kamu lihat, aku pribadi bahkan jarang ganti HP ya teman. Terakhir aku ganti HP itu kalau nggak salah 5 tahunan, itu pun terakhir ganti karena HP-nya udah lumayan babak belur dan juga untuk keperluan content creation. Kalau enggak mungkin aku masih gak ganti juga ya teman. Jadi aku pribadi tipe orang yang seperti itu. Mungkin ini karena aku pribadi bukan berasal dari keluarga yang kaya, jadi bagi aku cukup mudah ya teman untuk hidup sederhana. Berikutnya, never say I cannot afford it, but say how can I afford it. Nah, ini salah satu quotes dari Robert Kiyosaki. Kalau misal kamu belum baca bukunya, kamu boleh coba baca buku Rich Dad Poor Dad ya teman. Walaupun mungkin secara keuangan mungkin itu bisa dibilang standar banget, atau misalnya yang diajari mungkin nggak banyak, tapi itu benar-benar ngebentuk mindset kita. Salah satu quotes dari buku itu ada juga diajarin seperti ini. Jadi dalam kita pengen mencapai sesuatu, jangan pernah di pikiran kita itu berkata, aku nggak bisa melakukannya, aku nggak bisa membelinya. Tapi kalimatnya diganti, jadi bagaimana caranya supaya aku bisa. Nah, jadi kalau misal kamu mengalami suatu kendala, misalnya kamu pengen mulai channel YouTube, terus kamu punya mindset, waduh ini aku nggak akan bisa, atau wah aku nggak akan bisa berhasil. Mindset seperti itu harus kamu buang jauh-jauh. Mindsetnya harus diubah. Mindsetnya jadi gimana? Mindsetnya adalah jadi gimana caranya supaya aku bisa. Dengan kita mengatur otak kita supaya seperti itu, paling nggak otak kita muter dan otak kita nggak berhenti sampai di situ ya teman. Dengan kita mikir gimana caranya supaya aku bisa, nanti kamu pasti bakal cari jalan. Misalnya kamu pelajari, kamu nonton YouTuber lain, kamu cari info kesana kemari, kamu ikut kursus kesana kemari, pada akhirnya kamu bisa. Nah, itu juga yang aku praktekkan dalam kehidupan ini. Dimana setiap kali aku ngalamin suatu obstacle, aku selalu mikir gimana caranya supaya aku bisa. Seperti dulu ya teman, aku dulu juga pernah bikin beberapa channel YouTube dan itu pun gagal, tapi aku bukannya bilang aku nggak bisa, tapi aku bilangnya gimana caranya supaya aku bisa. Terus aku cari lagi caranya sampai akhirnya bisa sampai titik sekarang. Tapi itu pun aku masih belum sukses ya teman. Aku masih berusaha untuk ke arah sana. Berikutnya, ini juga lebih ke arah mindset. Either you think you can or you cannot, you are right. Nah, jadi karena otak kita itu adalah sesuatu yang kuat banget ya. Entah kamu berpikir kamu bisa atau kamu mikir nggak bisa, itu yang bakal jadi kenyataan kamu. Maka dari itu nih sebenarnya sama aja kayak yang sebelumnya. Jadi kalau bisa ditanemin di pikiran kamu, jangan sampai kamu mikir nggak bisa ya teman. Kamu harus mikir gimana caranya supaya saya bisa, atau nggak paling nggak kamu mikir saya pasti bisa, kemudian kamu cari caranya sampai kamu bisa. Nah, ini mindset fundamental yang lumayan penting. Padahal ini mindsetnya tergolong dasar banget ya teman. Bahkan dalam kehidupan bekerja, dalam kehidupan misalnya kamu di korporat, ya mungkin kamu juga bisa praktekin ini. Kamu harus jadi seorang yang problem solver. Bahkan kalau misalnya kita lihat kan pekerjaan-pekerjaan pasti rata-rata ditulisnya kita butuh seorang yang problem solver. Kenapa? Karena itu mindset yang harus kita miliki. Berikutnya, ini mungkin yang terakhir supaya nggak kepanjangan, nanti aku bakal bikin di part-part berikutnya lagi. Memang kalau misalnya nanti aku bakal upload mengenai yang ini lagi. It's not about how much money you make, but how much money you keep. How hard it work for you, and how many generation you keep it for. Nah, jadi ini dari Robert Kiyosaki, ini bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu hasilkan ya teman. Karena pada nyatanya, di luar sana ada banyak loh orang yang udah bisa ngasilin uang banyak banget. Contohnya kalau misal kamu lihat ada tuh atlet-atlet luar negeri yang dulu selama masa primanya mereka bisa menghasilkan uang banyak banget. Tapi di masa tua akhirnya mereka keadaan ekonominya bisa sampai minus. Padahal kalau misalnya mereka selama muda mereka menggunakan uang tersebut secara bijak, mereka mengelola keuangannya, mereka menggunakannya untuk investasi, untuk bisnis, menurut aku pribadi di masa tua pun mereka tetap bisa hidup enak ya, karena di masa itu, di masa primanya mereka udah menghasilkan banyak uang. Banyak juga orang yang misalnya miliarder mendadak, menang lotre banyak banget sampai dapat ratusan M, dapat miliaran, dapat triliunan. Pada akhirnya selama beberapa tahun, selama beberapa bulan kemudian, mereka kembali ke posisi awal di mana sebelum mereka menang lotre. Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena pada akhirnya itu bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita hasilkan, tapi seberapa banyak uang yang bisa kita simpan ya teman. Percuma kalau misalnya kamu bisa menghasilkan banyak uang, tapi kamu nggak bisa menabung uang tersebut. Contoh, kamu punya penghasilan 100 juta, tapi setiap bulan uangnya habis. Nah, kan kalau kayak gitu sama aja, kamu nggak akan membangun apa-apa. Mendingan kamu gajinya 10 juta, tapi setiap bulan kamu bisa nyisihin 5 juta, bisa nabung setengahnya. Dalam jangka panjang, akhirnya uang tersebut bisa menggulung dan menghasilkan lebih banyak uang lagi. Tapi kalau misalnya mau yang paling mantep adalah kamu jago mencetak uang dan kamu jago mengelola uang. Kalau misal kamu bisa keduanya, itu kamu artinya bisa main ofensif dan defensif. Itu bakal jadi powerful banget ya kan. Kalau aku pribadi nggak jago dalam mencetak uang, aku lebih bisa mengelola uang ketimbang mencetak uang. Dan juga dalam kehidupan aku pribadi, aku lebih mudah untuk mengirit ketimbang menghasilkan lebih banyak uang ya kan. Cuman aku tetap berusaha untuk main ofensif dan juga defensif. Nah, jadi ini yang perlu kita tekenin, bukan tentang
tentang seberapa banyak uang yang kita hasilkan, tapi tentang seberapa pintar kita dalam menyimpan uang tersebut. Seberapa pintar kita bisa menabung, seberapa pintar kita bisa menginvestasikan uang tersebut. Nah, aku suka banget ya dengan quotes yang satu ini. Nah, mungkin sekian aja video pada kali ini. Nanti di video berikutnya kita bakal bahas semua quotes-quotes sisanya lagi ya, teman. Karena masih ada banyak banget quotes yang kita bisa bahas di sini. Nah, aku berharap ini bisa memberikan sedikit insight buat teman-teman ya. Kalau misal kamu ada quotes motivasi atau quotes investasi yang kamu suka, yang menurut kamu bagus, atau misalnya ada rekomendasi buku, kamu juga boleh tulis di kolom deskripsi ya, man. Biar kita sama-sama belajar. Karena aku pribadi juga belum sukses, aku masih seorang yang suka belajar ya, man. Sekian video dari aku, semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.